Shalom. Renungan kali ini berjudul Satu yang adalah kebenaran kita dan satu yang selalu hadir. Bagian kelima. Oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Nama perjanjian Allah keenam adalah Satu yang adalah kebenaran kita. Nama ini ditemukan dalam satu dari banyak janji restorasi yang diberikan kepada Israel melalui nabi-nabi, semuanya berpusat pada Mesias. Mari kita lihat satu dari janji-janji ini dalam Yeremia. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tenteram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Yeremia 25 ayat 5 dan 6. Restorasi termasuk mendirikan kembali kebenaran. Tanpa kebenaran, bentuk-bentuk lain restorasi mustahil atau tidak berarti. Allah akan merestorasi kebenaran dalam umatnya. Namun kebenaran yang ia janjikan untuk direstorasi ada dalam satu pribadi. Kebenaran kita bukan dalam sistem hukum atau dalam satu agama, melainkan dalam satu pribadi, dan pribadi itu adalah Mesias yang dijanjikan. Penting melihat ada dua jenis kebenaran. Satu kebenaran diri kita sendiri, apa yang kita sebut kebenaran diri yang tidak dapat diterima Allah. Yesaya berkata, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat 6. Kita bisa dengan mudah mengerti jika Yesaya berkata, segala kesalahan kami seperti kain kotor. Dengan kata lain, bahkan yang terbaik yang kita bisa capai dalam kebenaran diri kita sama sekali tidak dapat diterima Allah. Jauh di bawah standar kebenaran. Jauh di bawah standar kebenaran yang Allah syaratkan. Kita diperhadapkan pada dua alternatif. Memiliki jenis kebenaran yang kita capai dengan usaha kita sendiri, atau jenis kebenaran yang kita terima dalam satu pribadi, dalam Yesus Mesias. Keduanya eksklusif satu sama lain, tidak bisa menawarkan dua-duanya kepada Allah. Ini tekad Paulus, seperti dicatat dalam Filipi 3 ayat 8 dan 9. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, Yesus Kristus, Mesias. Bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Perhatikan, Paulus harus menolak jenis kebenaran yang ia bisa capai dengan usahanya sendiri, agar mendapatkan kebenaran yang datang melalui iman dalam Yesus Kristus. Kita melihat kesalahan besar yang orang-orang Israel lakukan dalam sejarah mereka, satu yang memiliki efek berbahaya dan merugikan dalam takdir mereka selama 2000 tahun. Mereka mencari jenis kebenaran yang salah. Paulus menjelaskan ini dalam Roma. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Roma 10 ayat 3 dan 4. Penting melihat kematian Kristus di salib menebus dosa-dosa dan kelemahan-kelemahan semua yang gagal mentaati hukum, dan juga menyediakan jalan lain kebenaran
melalui iman dalam Kristus. Mereka yang mencoba mendirikan kebenaran mereka sendiri tidak takluk kepada kebenaran Allah melalui Kristus, dan karenanya tidak dibenarkan. Frasa tidak takluk kepada kebenaran Allah, Roma 10 ayat 3, mengindikasi ada syarat untuk merendahkan diri yang kita harus lakukan agar memperoleh kebenaran Allah, ayat 3. Pertama, kita harus menolak kebenaran kita sendiri, mengakui bahwa usaha-usaha kita sendiri belum mencapai apa yang Allah syaratkan. Lalu, kita harus menerima tawaran belas kasih dan kebenaran Allah melalui iman dalam penebusan kematian Yesus Kristus. Paulus berbicara tentang kebenaran yang disediakan bagi kita melalui Kristus. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya Allah menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Pertukaran dibuat di salib. Yesus dibuat menjadi dosa karena kita. Ia menjadi korban penebus salah yang dijanjikan dalam Yesaya 53 ayat 10. Jiwanya menjadi korban penebus bagi kita agar kita menerima aspek lain dari pertukaran menjadi kebenaran Allah dalamnya, Yesus. Betapa bodoh berpegang teguh pada kebenaran kita sendiri, sementara kita memiliki dengan iman kebenaran Allah dalam Kristus. Nama perjanjian ini, Tuhan keadilan, righteousness kita. Yeremia 23 ayat 6. Seperti semua nama perjanjian lainnya dalam perjanjian baru, menunjuk pada Yesus dan salib. Itu di mana menjadi mungkin baginya menjadi kebenaran kita. Setelah ia menebus dosa-dosa mereka yang gagal mentaati hukum, Yesus disediakan bagi kita untuk kebenaran kita. Satu pribadi yang adalah kebenaran kita, Tuhan yang adalah kebenaran kita. Restorasi Israel sebagai hak istimewa dari Allah juga digambarkan sebagai restorasi hubungan perkawinan. Seolah-olah Israel melalui perjanjian di Gunung Sinai sudah kawin dengan Jehovah atau Yahweh. Namun lalu, ketidaksetiaan Israel dan penyembahan berhala mereka memutus hubungan perkawinan itu. Itu kenapa restorasi digambarkan dalam istilah-istilah hubungan perkawinan yang direstorasi. Kita menemukan konsep ini dalam banyak kitab nabi-nabi. Kita akan melihat beberapa nas dan lalu mengungkapkan satu kebenaran indah sebagai hasilnya. Tuhan berkata kepada Israel, "Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan." Hosea 2 ayat 18-19. Kata menjadikan mengindikasi restorasi hubungan perkawinan antara Tuhan dan umatnya. Selanjutnya, mari lihat nas ini dalam Yesaya. "Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya." Yesaya 61 ayat 10. Lalu, sedikit lebih jauh dalam Yesaya, kita mendapatkan janji untuk tanah Israel dan untuk Israel sebagai bangsa. "Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara,
Demikianlah Dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan bergirang hati atasmu. Yesaya 62 ayat 4 dan 5. Kita lihat restorasi kebenaran membawa restorasi hubungan perkawinan. Tuhan bisa dikawinkan sekali lagi dengan umatnya karena dosa-dosa mereka sudah ditebus dan mereka dikenakan pakaian keselamatan dengan jubah kebenaran. Restorasi ini diungkapkan dengan cara yang indah oleh Nabi Yeremia. Kita lihat nas dalam Yeremia 23 berkata, "Inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita." Ayat 6. Sekarang, mari lihat Yeremia 33 untuk melihat nas yang berhubungan. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama lain dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Yeremia 33 ayat 15-16. Itu gambaran indah. Apakah kita bisa melihat artinya? Pertama, dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Ia kebenaran kita. Namun ketika Ia mengambil umatnya kembali untuk dirinya dalam kebenaran, dan ketika umatnya menjadi pengantinnya lagi, maka seperti lazimnya dalam adat perkawinan manusia, pengantin mengambil nama mempelai laki-laki. Ketika kita dipersatukan dengannya, maka nama kita juga menjadi Tuhan keadilan kita. Kita dikenakan pakaian dengan kebenarannya. Kita diidentifikasi dengannya. Ia sendiri menjadi kebenaran kita. Kita tidak lagi bergantung pada usaha-usaha atau pergulatan-pergulatan kita sendiri. Kita tidak lagi dibebani oleh kegagalan dan dosa-dosa kita. Kita sudah pindah ke dalam hubungan baru dengan Allah. Hubungan pribadi dengan pribadi, di mana Tuhan sendiri adalah kebenaran kita. Ketika begitu diidentifikasikan dengannya, sehingga sebagai pengantin menyandang nama mempelai, maka kita menyandang namanya. Tuhan adalah kebenaran kita. Kita sekarang sampai pada nama perjanjian Yehova ke-7 dan terakhir, satu yang selalu hadir. Nama ini ditemukan dalam ayat terakhir kitab Yehezkiel. Nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Yehezkiel 48 ayat 35. 9 pasal terakhir Yehezkiel terkoneksi dengan restorasi Israel dan menggambarkan pembangunan kembali kota dan pembangunan bait. Banyak detail diberikan pada kita tentang konstruksi bait, bahan-bahan yang digunakan, dimensi-dimensi dan lain-lain. Lalu, ketika bait dan kota selesai, nama Allah diberikan padanya. Tuhan hadir di situ. Nama ini membawa tujuan real membangun kota dan bait yang harus menjadi tempat tinggal untuk Tuhan. Sepertinya Tuhan menunggu sampai segala sesuatunya selesai dan sesuai cara yang Ia inginkan. Lalu Ia berkata, "Sekarang ini akan menjadi tempat tinggalku. Aku akan di sana." Kita harus lihat sejenak latar belakang seluruh situasi ini. Satu tema utama Yehezkiel adalah kemuliaan Tuhan, dan kemuliaan Allah adalah manifestasi kehadirannya di antara umatnya. Ini hadirat Tuhan yang diungkapkan dengan cara yang bisa dideteksi dengan indera-indera manusia, mata, kuping, dan seterusnya. Kata Ibrani untuk kehadiran itu adalah Shekinah, yang berasal dari kata yang berarti untuk tinggal atau mendiami.
menggambarkan Allah tinggal di antara umatnya. Kehadirannya dimanifestasi pada mereka. Pada pembukaan nubuat Yehezkiel, kemuliaan Allah masih di bait di Yerusalem. Namun karena dosa dan pemberontakan terus-menerus Israel, Allah harus menarik hadirat pribadinya. Kemuliaannya meninggalkan bait dan meninggalkan kota. Itu digambarkan sementara Yehezkiel melihatnya sendiri. Maka kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas Gunung Zaitun, yang di sebelah timur kota. Yehezkiel 11 ayat 22-23. Di titik ini, Allah begitu sedih karena dosa umatnya sehingga ia menarik hadiratnya dari bait dan dari kota. Kemuliaan Tuhan pergi dari tengah kota, pergi ke arah timur dan berputar sebentar di atas Gunung Zaitun ke timur kota. Setelah menarik kemuliaan Tuhan, penghakiman-penghakiman yang mengerikan diprediksi dalam nubuat-nubuat yang mengikutinya. Namun, di selang-seling penghakiman-penghakiman ini ada janji-janji restorasi. Lalu kita sampai pada pasal-pasal penutupan Yehezkiel yang adalah deskripsi restorasi. Fokus, pusat, bagian paling penting dari semua restorasi adalah restorasi kemuliaan Tuhan. Shekinah pada bait digambarkan dalam Yehezkiel 43. Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Sungguh, kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika ia datang untuk memusnahkan kota itu, dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar. Maka aku sembah sujud. Sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh, bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Yehezkiel 43 ayat 1-5. Tuhan sudah datang kembali ke dalam pelataran rumah. Lalu aku mendengar Dia berfirman kepadaku dari dalam bait suci itu. Orang yang mengukur bait suci itu berdiri di sampingku, dan ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, inilah tempat takhtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya." Ayat 6 dan 7. Esensi nas-nas ini adalah kembalinya manifestasi hadirat Tuhan yang bisa dilihat untuk tinggal lagi dengan umatnya selama-lamanya. Mengungkapkan tujuan akhir Allah dalam ia berurusan dengan manusia. Sangat sering kita memilih kesan yang salah mengenai tujuan Allah. Kita berpikir tujuan akhirnya untuk membawa manusia ke surga. Namun itu bukan benar-benar itu. Tujuan Allah adalah membawa surga turun ke manusia, dan di atas segalanya membawa hadirat pribadinya kepada manusia. Ini tujuan setiap struktur di bumi, Tuhan yang membangun untuk dirinya. Itu tujuan tabernakel Musa. Itu tujuan bait Salomo. Selalu struktur-struktur ini menjadi tempat tinggal di mana Allah bisa tinggal di tengah umatnya dan tidak pernah harus meninggalkan mereka. Namun, sayangnya dalam arah sejarah umat Allah sampai sekarang, mereka telah berperilaku sedemikian rupa sehingga Tuhan harus menarik kemuliaannya. Meskipun Tuhan tetap berkeras dengan tujuannya. Mari maju ke akhir dari Alkitab, di mana kita melihat tujuan ini belum berubah. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu,
dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Wahyu 21 ayat 1-3. Itu klimaksnya, bekerjanya tujuan ilahi Allah dalam sejarah manusia. Bukan Allah membawa manusia ke surga, melainkan Allah akan berurusan dengan manusia sehingga membuat manusia layak menerima hadirat Allah sebagai tempat tinggal di bumi. Kita kembali ke klimaks tujuan Allah seperti diungkapkan dalam penutupan kitab Yehezkiel. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Yehezkiel 48 ayat 35. Itu kesimpulan tujuan ilahi. Mari sekarang kita review 7 perjanjian nama Jehovah atau Yahweh secara lengkap dan bermeditasi pada arti setiap nama. Pertama, satu yang menyediakan, memelihara. Kedua, satu yang menyembuhkan. Ketiga, satu yang adalah panji kita. Keempat, satu yang adalah damai kita. Kelima, satu yang adalah gembala kita. Keenam, satu yang adalah kebenaran kita. Ketujuh, satu yang selalu hadir secara permanen. Lagi, tujuan akhir Allah adalah untuk tinggal selama-lamanya dengan umatnya. Dan tujuannya untuk setiap dari kita secara individual agar kita mengenalnya sebagai tempat tinggal Tuhan yang permanen. Tuhan yang selalu di sana, di tengah hati dan hidup kita. Apakah kita mengenal Tuhan dengan cara ini? Sudahkah kita mengundang Tuhan membuat tempat tinggalnya dalam hati dan hidup kita? Allah ingin kita melakukan itu. Yesus berkata dalam Wahyu 3 ayat 20, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Hasrat Tuhan, tujuannya adalah untuk datang ke dalam kita, untuk membuat hati dan hidup kita rumahnya. Dalam semua kepenuhan perjanjiannya, dalam setiap aspek dari kodat perjanjiannya, ia ingin masuk dan tinggal dalam hati dan hidup kita. Allah lemah lembut, meski demikian, ia tidak akan memaksakan caranya. Terserah kita untuk membuka pintu. Kita harus mengundangnya masuk melalui iman dalam pengorbanan Allah Anak, Kristus Yesus untuk kita. Jika kita ingin melakukan itu sekarang, ini doa pendek yang kita bisa panjatkan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau mati di salib untuk dosa-dosa saya, dan Engkau bangkit dari antara orang mati. Saya mengundang Engkau sekarang untuk masuk ke dalam dan tinggal dalam hati saya, dan menjadi juru selamat saya dan Tuhan saya. Amin. Sekarang, mulai mengucap syukur padanya. Ia sedang menunggu kesempatan untuk masuk. Begitu kita membuka pintu, ia masuk, dan hidup kita akan berbeda sejak sekarang dan seterusnya. Allah besar, luar biasa, yang memegang perjanjian ini bukan satu pribadi yang kita baru dengar. Ia satu pribadi yang selama-lamanya di sana dengan kita. Amin.